Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Arum. Hari ini kita akan belajar tema 8 Bumiku, subtema 1 perbedaan waktu dan pengaruhnya, pembelajaran kedua. Siapkan buku siswamu serta peralatan tulismu. Simak video pembelajaran dengan seksama supaya kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Jangan lupa untuk like and subscribe channel Arum Wiji Astuti supaya kalian tidak pernah ketinggalan informasi video pembelajaran terbaru. Hari ini kita akan mengamati garis lintang dan garis bujur pada peta untuk mengetahui perbedaan waktu di bumi dan pengaruhnya pada kegiatan sehari-hari. Mencari informasi penting dan menuliskan kata kunci yang ditemukan dalam tiap paragraf, membuat buku informasi, serta memahami arti kata-kata dalam bacaan, menyanyikan lagu Ambilkan Bulan Bu sebagai ungkapan rasa kagum terhadap ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, dan mengamati interval nada. Kita tinggal di planet Bumi. Planet Bumi mengalami siang dan malam. Pergantian siang dan malam menunjukkan adanya perbedaan waktu. Nah, saat ini kita akan belajar tentang perbedaan waktu yang terjadi di bumi. Apa penyebab dan pengaruh perbedaan waktu bagi kita ya? Ayo kita pelajari. Perbedaan waktu di bumi. Bumi berotasi dengan berputar sejauh 360 derajat. Berdasarkan jarak rotasi, di bumi dapat digambar 360 garis hayal yang membujur dari utara ke selatan. Garis hayal yang membujur dari utara ke selatan disebut dengan garis bujur atau meridian. Garis bujur membelah bumi menjadi belahan bumi barat dan belahan bumi timur. Belahan ini berpusat pada garis bujur 0 derajat yang melalui kota Greenwich di Inggris. Garis bujur yang terdapat di sebelah barat kota Greenwich disebut garis bujur barat. Garis bujur barat besarnya 0 derajat bujur barat hingga 180 derajat bujur barat. Garis bujur yang terdapat di sebelah timur kota Greenwich disebut garis bujur timur. Garis bujur timur besarnya 0 derajat bujur timur hingga 180 derajat bujur timur. Garis bujur berfungsi untuk menentukan pembagian waktu di permukaan bumi. Setiap jarak 15 derajat ke arah bujur timur atau barat akan menunjukkan selisih waktu sebanyak 1 jam atau 60 menit. Daerah yang terletak pada garis bujur barat, waktunya dikurangi 1 jam. Sementara itu, di daerah yang terletak pada garis bujur timur, waktunya ditambah 1 jam. Perbedaan waktu di Indonesia. Karena Indonesia terletak di antara 95 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur, maka di Indonesia terdapat 3 daerah bagian waktu. Bagian waktu tersebut adalah waktu Indonesia Barat. Wilayahnya terbentang sepanjang garis 105 derajat bujur timur. Wilayahnya meliputi Pulau Sumatera, Jawa, Madura, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Memiliki waktu 7 jam lebih cepat dari kota Greenwich. Waktu Indonesia Tengah. Wilayahnya terbentang sepanjang garis 120 derajat bujur timur. Wilayahnya meliputi Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Memiliki waktu 8 jam lebih cepat dari kota Greenwich. Waktu Indonesia Timur. Wilayahnya terbentang sepanjang garis 141 derajat bujur timur. Wilayahnya meliputi Pulau Maluku, Papua, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. 3. Memiliki waktu 9 jam lebih cepat dari kota Greenwich. Simak teks berikut dengan seksama. Akibat perputaran bumi. Setiap hari bumi berputar pada porosnya selama 24 jam. Perputaran bumi pada porosnya disebut rotasi bumi. Rotasi bumi terjadi sejauh 360 derajat. Arah rotasi bumi berlawanan arah jarum jam. Arah rotasi bumi adalah dari barat ke timur.
Rotasi bumi mengakibatkan beberapa peristiwa. Rotasi bumi menyebabkan peristiwa siang dan malam. Saat bumi berotasi, tidak semua permukaan bumi menghadap matahari. Permukaan bumi yang menghadap matahari mengalami siang, sementara itu permukaan bumi yang membelakangi bumi mengalami malam. Rotasi bumi juga mengakibatkan gerak semu harian matahari. Rotasi bumi membuat matahari seolah-olah bergerak dari timur ke barat. Matahari tampak selalu terbit dari timur dan terbenam di barat. Namun sebenarnya matahari tidak bergerak. Rotasi bumi juga mengakibatkan perbedaan waktu di bumi. Beberapa wilayah di bumi memiliki waktu yang berbeda. Perbedaan waktu di bumi dipengaruhi oleh garis bujur. Wilayah yang berada di garis bujur sama memiliki waktu sama. Sementara itu, wilayah yang terletak di garis bujur berbeda memiliki waktu berbeda. Dari judul teks akibat perputaran bumi, kata kunci pada judul adalah akibat perputaran bumi. Perkiraan informasi sebelum dan membaca teks. Teks berisi informasi mengenai perputaran bumi dan akibat perputaran bumi. Teks tersebut kalian menemukan kosakata baru seperti bujur. Bujur itu artinya panjang dari suatu bidang, posisi timur atau barat suatu tempat di permukaan bumi yang ditentukan dengan meridian. Derajat merupakan satuan ukur sudut, poros artinya sumbu roda, rotasi artinya perputaran, siang bagian hari yang terang, malam waktu setelah matahari terbenam hingga matahari terbit. Setelah kalian mendapatkan kosakata baru dan mengetahui artinya, kalian dapat membuat kalimat menggunakan kosakata tersebut. Contohnya bujur. Kalimatnya, garis bujur menentukan perbedaan waktu di bumi. Nah, untuk kata yang lain kalian bisa membuat kalimatnya ya. Menentukan informasi penting pada teks non-fiksi. Pada paragraf 1, informasi pentingnya adalah rotasi bumi terjadi selama 24 jam. Rotasi bumi terjadi sejauh 360 derajat. Arah rotasi bumi berlawanan arah jarum jam. Pada paragraf kedua, informasinya adalah rotasi bumi mengakibatkan peristiwa siang dan malam. Bagian bumi yang menghadap matahari mengalami siang. Bagian bumi yang membelakangi matahari mengalami malam. Pada paragraf ketiga, informasi pentingnya adalah rotasi bumi mengakibatkan gerak semu harian matahari. Matahari seolah-olah bergerak dari timur ke barat. Matahari sebenarnya tidak bergerak. Pada paragraf keempat, informasi pentingnya adalah rotasi bumi mengakibatkan perbedaan waktu di bumi. Perbedaan waktu di bumi ditentukan oleh garis bujur. Wilayah yang berada pada garis bujur sama memiliki waktu yang sama. Setelah kalian mengetahui informasi tentang rotasi bumi, kalian dapat membuatnya atau menyajikannya dalam buku informasi. Ikuti langkah-langkah yang ada pada buku siswamu. Nah, hasilnya kurang lebih seperti ini. Pada halaman pertama terdapat judul, cover, kemudian di halaman berikutnya mengenal rotasi bumi, akibat rotasi bumi. Dan pada lembar ketiga dengan halaman 2, kalian bisa melampirkan gambar atau foto mood bagaimana melakukan simulasi rotasi bumi. Lembar terakhir kalian bisa menambahkan kosakata tentang rotasi bumi. Jenis interval nada. Kita pernah belajar tentang interval nada. Interval nada merupakan jarak antara nada satu dengan nada yang lain. Interval nada juga bisa disebut dengan selang nada. Interval nada memiliki jarak 1,5. Misalnya, interval nada pada tangga diatonis mayor. 1, 1,5, 1, 1,5. Interval nada berdasarkan cara memainkannya dibedakan menjadi 2 jenis. Ada interval nada harmonis dan melodis. Interval harmonis merupakan 2 nada yang dibunyikan secara bersama-sama. Sementara itu, interval melodis merupakan 2 nada yang dibunyikan secara bergantian. Interval melodis terdiri dari 2 jenis, yaitu interval melodis ascending dan descending.
Interval melodis ascending merupakan interval dari nada rendah ke nada tinggi. Sementara itu, interval melodis descending adalah interval nada dari nada tinggi ke nada rendah. Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Ambilkan Bulan Bu. Mi, re, do, mi, 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 re, do, fa, 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 mi, re, mi, sol, sol, fa, mi, re, do, re. Mi, re, do, si, la, fa, mi, re, si, la, sol, mi, re, do, mi, mi, re, do, fa, fa, mi, re, mi, sol, sol, fa, mi, re, do. Ambilkan bulan Bu, ambilkan bulan Bu, yang selalu bersinar di langit. Di langit bulan benderang, cahayanya sampai ke bintang. Ambilkan bulan Bu untuk menerangi tidurku yang lelap di malam gelap. Setelah kalian dapat menyanyikan lagu Ambilkan Bulan Bu, kalian belajar menentukan interval nada pada lagu Ambilkan Bulan Bu. Nah, di sini sudah Bu Arum berikan bagaimana interval nada pada lagu Ambilkan Bulan Bu. Silahkan kalian pelajari baik-baik bagaimana cara menentukan interval nada. Semoga kalian lekas memahami. Terima kasih. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, menggunakan air mengalir, serta menjaga jarak. Semangat selalu. Wassalamualaikum.